Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar dalam Warta Parlemen selama sepekan. Berita pertama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan partainya menolak adanya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan partainya menolak adanya revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di ruangan fraksi Partai Amanat Nasional, Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2021. Zulkifli menyebut partainya menghargai usulan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, dirinya menegaskan Partai Amanat Nasional menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tersebut. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu belum saatnya dilakukan revisi, terlebih Undang-Undang Pemilu yang ada saat ini relatif masih baru dan baru diterapkan secara formal dalam kurun 4-5 tahun terakhir. Zulkifli juga mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu tidak mudah, lantaran banyak kepentingan yang harus diakomodir seperti kepentingan partai politik, pemerintahan pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Saat ini DPR memang tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu masuk dalam salah satu program legislasi nasional atau Prolegnas 2021. Jelaskan kembali, kami berpendapat undang-undang ini bisa dipergunakan 3-4 kali pemilu. Itu pendapat. Kenapa seperti itu? Karena ini dulu waktu kita bahas itu lama sekali dan sudah semua jurus, semua ilmu, semua diskusi sudah habis. Nah, juga saya dengar sekarang masukan teman-teman sekarang keinginannya berubah itu hampir saya lihat rata-rata PT tetap mau 20% Pilpres itu. Mau inginnya 20%, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Bahkan kalau para fraksi lain juga ada yang saya dengar agar pemilu kita ini tidak terbuka lagi tapi tertutup ya. Jadi oleh karena itu kami berpendapat ini sudah cukup bagus dibandingkan nanti kalau kita bahas lagi apa bisa lebih bagus? Apa bisa lebih bagus? Karena tentu akan mengakomodir kepentingan partai politik yang ada. Nah, kalau tidak tentu akan ramai, gaduh saja. Masing-masing partai politik akan berargumen seanunya. Terus, padahal kita sedang COVID, ekonomi, kemudian persoalan kebangsaan kita kembali. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum masih terus dikaji. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum masih terus dikaji apakah undang-undang tersebut perlu direvisi atau tidak. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan pihaknya masih mengkomunikasikan dengan partai politik lain soal perlu tidaknya revisi Undang-Undang Pemilu termasuk terkait dengan Pilkada 2022. Oleh karena itu, menurutnya Partai Gerindra masih menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Gerindra menyebut pada prinsipnya tidak keberatan dengan sejumlah opsi terkait ambang batas parlemen. Ya kalau revisi Undang-Undang Pemilu itu kan nanti akan masuk Prolegnas 2021. Nah, namun apakah kemudian perlu, tidak perlu dan lain-lain sebagainya kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Oleh karena itu Gerindra juga dalam menyikapi ini menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kami dari Partai Gerindra pada prinsipnya tidak keberatan parliamentary threshold di angka 4
5 atau 7. Namun yang kami hitung adalah bagaimana nanti parliamentary threshold ini bisa kemudian mengakomodir dan menampung suara dari seluruh rakyat Indonesia yang ikut dalam pemilu. Nah, oleh karena itu, dalam komunikasi-komunikasi yang intens dilakukan antar partai politik di parlemen, Partai Gerindra ikut aktif dalam komunikasi tersebut untuk sama-sama kita akan putuskan parliamentary threshold-nya seperti apa. Kalau presidensial 20 betul, Bang? Sama, kalau presidensial threshold juga kita sedang komunikasikan. Pada prinsipnya dia mau 20%, 25% kami ikut aja. Komisi 3 menggelar rapat kerja bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja atau raker bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa 26 Januari 2021. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Adis Kadir, menginformasikan bahwa tercatat telah hadir 28 anggota dari 53 anggota yang terdiri dari 8 fraksi, dari 9 fraksi berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual dari catatan sekretariat. Dengan demikian, hal ini telah memenuhi sebagaimana dengan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dalam rapat yang diselenggarakan terbuka ini, membahas mengenai evaluasi, target, capaian, kinerja Kejaksaan tahun 2020, serta rencana kerja Kejaksaan tahun 2021, penanganan kasus yang menarik perhatian publik, strategi peningkatan kualitas SDM, tindak lanjut kesimpulan rapat kerja sebelumnya, serta perkembangan kasus Asabri dan BPJS. Menurut laporan sekretariat Komisi 3 DPR RI berdasarkan daftar hadir secara fisik dan virtual, telah hadir sebanyak 28 anggota dari 53 anggota. Komisi DPR RI terdiri dari 8 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian forum telah terpenuhi sebagaimana dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka peraturan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan mohon persetujuan kawan-kawan. Terbuka atau tertutup? Terbuka, Pak Jaksa Agung, terbuka ya? Terbuka untuk umum. Selanjutnya kami sampaikan agenda pertemuan hari ini yaitu 1. Penjelasan Jaksa Agung terkait dengan pertanyaan tertulis yang telah disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI, kemudian dialog dan tanya jawab, terakhir penutup. Dapat setuju ya? Kami ingin dapatkan pula persetujuan. Apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul paling lambat 13.00? Setuju? Baik. Setuju Pak Jaksa? Komisi 3 DPR RI hentikan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung Triyono Martanto. Diduga makalah calon hakim tersebut merupakan hasil plagiat. Komisi 3 DPR RI menghentikan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Hakim Agung Triyono Martanto. Komisi 3 DPR menduga makalah calon Hakim Agung tersebut merupakan hasil plagiat. Pada saat berlangsung, Triyono diduga melakukan plagiat makalah sehingga kegiatan fit and proper test dihentikan. Rapat tersebut digelar di ruang Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Desmond menegaskan bahwa Triyono diduga telah melakukan plagiat makalahnya dengan tulisan Rio Bravesta dan Sofian Hadi. Selain itu, dia menyerahkan kepada seluruh anggota fraksi untuk membuat hasil keputusan terhadap calon Hakim Agung Triyono Martanto tersebut. Pak Triyono, karena kalau kita elaborasi apapun, agak-agak nggak nyambung lagi Pak. Untuk itu, saya sebagai pimpinan mengambil keputusan untuk Pak Triyono sampai di sini. Silakan fraksi-fraksi di Komisi 3 untuk mengambil keputusan layak atau tidak layak Pak Triyono. Demikian pertemuan kita hari ini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya skor sampai
jam 1.30. Terima kasih. Demikian Warta Parlemen Indonesia Globe News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan juga di website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.